bisa hadir bersama dalam pelaksanaan kegiatan Nuzul Quran dan santunan duafa. Telah hadir di hadapan kita bersama Mas Solehan. Ya, mungkin bisa kita sama-sama terlebih dahulu. Ya, ada unsur pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu, kemudian ada juga dari Badan Pembina Harian. Iya, ada dari pimpinan wilayah Aisyah. Pimpinan Aisyah juga, kemudian dari Bapak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan. Kemudian telah hadir juga 3 orang pemateri nanti yang akan memberikan materi berharga bagi kita bersama. Iya, dengan kajian Nuzul Quran dengan tema-tema yang sudah disiapkan nanti. 3 narasumber kita. Selain itu telah hadir juga Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bapak Ibu tenaga pendidik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang lain mungkin masih OTW, entah itu OTW di bawah atau di lift, kita sama-sama menunggu saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan berkah, mari kita buka seluruh rangkaian acara Nuzul Quran pada sore hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Arpan Dahari yang merupakan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Kepada Arpan kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas hudan للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantunan indah ayat-ayat suci Al-Quran telah kita dengarkan bersama. Dengan selalu mengharapkan ridho dari Allah untuk yang membacakan juga bagi kita yang mendengarkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu yang dalam hal ini akan diwakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dinil kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu lihat lewat kok? Pasti ada aliran listrik. Mau ya. Yang kami hormati Bapak Rektor dan Bapak Rektor, yang kami hormati ada Sekretaris BPH, ada anggota BPH 2 orang, Pak Dr. Hasmi Syuti, Pak Dr. Aminuddin, dan Sekretaris BPH Pak Dr. Hafiz, dan para narasumber. Ini ada yang dari Malaysia ya, Ustazah kita Fadila Pak. Ternyata di Muhammadiyah gak bisa dua-dua Pak. Ya, ini miliknya 2 story. Kalau ada yang berkeinginan beristri 2, storing juga nanti. Ya. Jadi di Muhammadiyah itu kalau cerita yang 2-2, itu apa namanya, boleh bercerita tapi nggak ada yang berani. Ya, nggak ada yang berani. Para ibu dekan, ada ibu dekan fisik, dekan FKS, dekan pertanian, dekan apa lagi? Dekan hukum, itu panitia, dan semua bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir dalam Nuzul Quran ini, yang sama mulianya antara kita ini. Karena kata Allah itu yang paling mulia
Jadi kenapa kalau di Muhammadiyah itu semuanya tidak boleh dihormati berlebih, walaupun itu pimpinan wilayah, walaupun rektor, walaupun siapa, tidak boleh kita sujud sama orang. Yang boleh sujud itu sama Allah. Melalui sambutan ini sebenarnya yang akan mengasih sambutan adalah Yohali, tapi beliau berhalangan karena ada PDM bersama pimpinan wilayah turun ke cabang Senayan Pati. Jadi beliau tadi sudah izin untuk tidak bisa hadir. Rencana tadi yang akan membawa dan tadi Pak Hasmi, saya masih menolak menyuruh Pak Hafiz, dia dari BPH Pak Hasmi, sama-sama dari BPH ya. Jangan saling gitu. Nah, di dalam risalah Islam berkemajuan, saya punya energinya Pak, siapa ini? Saya kayak punya energi yang begini. Yang kedua itu, yang pertama tauhid, yang kedua itu ar-rujuk bil Quran wa Sunnah. Jadi itu metode Muhammadiyah dalam memahami Islam. Jadi kita pada hari ini 18 Ramadan ya belum? Ya 17 kemarin ya, sekarang 18 Ramadan. Kita memang tidak punya tradisi di Muhammadiyah itu punya acara-acara yang dimuliakan, yang hari-hari yang dimuliakan. Semua hari itu mulia bagi Islam. Tetapi yang hari ini momen nuzul Quran, kita berbagi dan kita mendengarkan nanti ceramah dari 3 narasumber. Nah, karena ini adalah momen nuzul Quran, maka tadi ada satu Ramadan al-Lazi unzila fil Quran. Pada bulan suci Ramadan ini sudah diturunkan Al-Quran. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, kompas kita itu adalah Al-Quran. Justru itu seluruh kegiatan kehidupan kita itu rujukannya itu Al-Quran. Nah, justru itu sama datang Pak Supriyardi, Pak Ketua. Sebenarnya kalau mereka datang duluan, mereka mulai nanti sambutan. Karena terlambat. Ya, mereka beliau juga dari pimpinan wilayah. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita dan diletakkan oleh risalah Islam berkemajuan di poin kedua. Dan itulah metode terbesar dari Muhammadiyah, dan itulah metode modern dalam konteks memahami ajaran Islam. Nah, dan mudah-mudahan ini nanti disampaikan oleh Ibu Kematen dan pimpinan wilayah menyambut baik dengan acara kegiatan kita ini, yang terutama satuan kaum du'afa. Jadi sebenarnya fokusnya satuan kaum du'afa, itulah ciri dari gerakan Muhammadiyah. Satu, mengembalikan ajaran kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan penyantuni kaum du'afa. Karena kadang-kadang penyatuan kaum du'afa ini kita lalai, karena kita kadang-kadang merasa du'afa, jadi susah. Kalau kita semua, karena kita ini semuanya harusnya bisa menyantuni, walaupun dalam keadaan senang, walaupun dalam keadaan susah. Nah, jadi mungkin itu saja sambutan kami. Selamat dalam nuzul Quran ini. Semoga di Universitas Muhammadiyah ini betul-betul membudayakan membaca Quran. Jangan hanya setiap hari Jumat saja, tapi setiap hari, dan juga dosen yang mengajar kalau bisa dimulai dengan membaca Quran. Berbanyak maaf. Astagfirullah khairan. Nasrullahi wa fadlul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya
ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirin usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah la'allakum tattaqun. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ustaz Muhammad Guru, Bapak dan Ibu Wakil Rektor, Bapak dan Ibu Dekan di UMB, rekan-rekan dari PWM dan BPH, para dosen, para karyawan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat menyelenggarakan acara yang sangat penting sekali, peringatan turunnya petunjuk Allah kepada kita, yaitu Al-Quran. Dalam beberapa bulan terakhir ini saya merasa sangat bergembira dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para dosen, para karyawan yang sudah memulai untuk kembali kepada Al-Quran. Langkah pertama sudah kita mulai. Kita berharap dalam waktu yang tidak lama semua dosen, semua karyawan harus sudah bisa membaca Al-Quran. Nah, meskipun saya tidak tahu di majelis-majelis bisa baca Quran enggak itu. Ini ada ketimpangan nanti. Tapi gerakan yang dilakukan oleh UMB ini kita apresiasi tinggi, karena gimana pun juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca Al-Baqarah bagian pertama, kemudian Al-Baqarah di pertengahan, ada dua perbedaan. Pada yang pertama, Al-Quran itu disebut sebagai hudan lil muttaqin. Tapi yang dibaca Torik tadi disebut hudan linnas. Tentu Allah tidak sembarangan membuat perbedaan itu. Mesti ada perbedaannya. Kalau hudan lil muttaqin itu Al-Quran memang semata-mata petunjuk agama yang orang-orangnya kemudian dibuat klasifikasi oleh ayat-ayat berikutnya. Ada orang kafir yang Al-Quran dibahas hanya dua ayat saja karena memang sudah nggak bisa diperbaiki lagi. Kemudian ada orang mutakin, terus ada orang munafik. Itu untuk orang-orang Islam. Tetapi pada ayat yang dibaca tadi, Al-Baqarah 185, Allah menyebut bahwa Al-Quran itu adalah, ya mohon maaf ini para pembicara, saya nggak ngambil kapling pembicaraan ya, cuma ingin menyampaikan sesuatu saja. Ini disebut hudan linnas, itu artinya seluruh manusia tanpa kecuali orang mukmin, orang kafir, muslim, Kristen dan sebagainya itu berhak untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Berhak untuk mendapat. Kita tidak bisa memonopoli. Orang Islam tidak bisa melarang-larang orang lain untuk mengambil ilmu dari Al-Quran. Nah, tinggal persoalan pada kita, apakah kita akan ketinggalan? Kalau perguruan-perguruan tinggi di Eropa dan Eropa sudah membuat kajian-kajian khusus tentang Islam, UMB ini di mana kajian khusus Islamnya gitu? Baru ada bentuk fakultas, tapi itu belajar secara biasa saja, normal biasa. Yang melakukan pengkajian serius belum ada kita itu. Karena itu ke depan kita berharap UMB bisa melahirkan pusat-pusat kajian tentang keislaman. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mulai dengan gerakan membaca Al-Quran, yang meskipun sekali seminggu, tapi kita yakin di rumah Bapak Ibu semua sudah membaca Al-Quran. Nanti ke depan kita berharap Al-Quran itu menjadi fondasi bagi kita untuk pengembangan. Fungsi Al-Quran yang kedua ini hanya bisa dilakukan oleh perguruan tinggi, nggak bisa dilakukan oleh orang Muhammadiyah pada umumnya. Karena hudan linnas itu artinya bahwa kita Al-Quran itu akan menjadi petunjuk, termasuk di bidang-bidang sains, termasuk di bidang-bidang ilmu pengetahuan.
Maka UMB di situ mengambil peran. Kita berharap ke depan UMB bisa menjadi pusat pengkajian Islam. Bapak dan Ibu sekalian, jadi kita syukuri hari ini kita bisa memperingati Nuzul Quran yang bukan sekedar acara seremonial, tetapi hendaknya mengingatkan kita semua bahwa kita punya Al-Quran, bahwa kita mesti rujuk kepada Al-Quran itu. Karena itu mari terus menerus kita galakkan pengkajian Al-Quran ini. Saya kira dari BPH itu saja, meskipun tanpa mandat, jadi saya disuruh saja oleh Pak Murullah dan yang lain. Saya sampaikan sebutan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi alhamdulillah sudah terlihat beberapa yang mulai naik. Ya. Berikan yang katanya minta tepuk tangan. Oh, ya Pak Santoso minta tepuk tangan. Boleh Bapak Ibu tepuk tangan untuk kita bersama. Terima kasih. Sebuah penghargaan tepuk tangan bagi kita semua yang telah bersedia hadir. Ya. Yang tepuk tangan tadi yang usianya 40 tahun ke atas. Oh gitu. Mudah-mudahan nggak mau. Oh berarti saya masih di bawah 40 karena saya tidak tepuk tangan. Iya. Sekali lagi. Sekali lagi minta tepuk tangan untuk semua kita semua. Baik, berikutnya masih ada satu kata sambutan. Mohon kesediaan dari Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bapak Dr. Susianto, dipersilahkan untuk sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu. Saya hormati Bapak-bapak BPH, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Kepala Unit, Kepala Biro, Kepala Lembaga, dan seluruh dosen teknik Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Pertama-tama mari kita mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk hadir pada acara sore hari ini dalam rangka peringatan Nuzulul Quran di hari puasa yang ke-18. Kalaulah tidak ada izin Allah, maka tidak mungkin kita akan hadir pada kesempatan kali ini. Sehingga kita doakan mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain sedang OTW untuk menghadiri undangan pada sore hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa Nuzulul Quran, peringatan Nuzulul Quran pada sore hari ini merupakan rangkaian dari seluruh kegiatan Ramadan Universitas Muhammadiyah Bengkulu 1445 Hijriah, dengan kita mensemarakan Ramadan ini dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan. Maka atas nama pimpinan Universitas Muhammadiyah Bengkulu selalu memberikan support, selalu memberikan dukungan untuk terselenggaranya kegiatan ini. Mohon maaf, ada pimpinan wilayah ya. Mohon maaf, tidak terlihat, tapi ini sudah ada Ibu Dr. Amna dan yang lainnya, pimpinan wilayah Asia. Terus kemudian yang lainnya, sebagaimana juga disampaikan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah maupun DPH, bahwa kegiatan memperingati Nuzulul Quran ini tidak hanya sekedar seremonial saja, tetapi ini adalah awal dari bagaimana kita bisa mencintai Al-Quran. Kita tidak hanya sekedar nanti membacanya, tapi juga kita mentadabburinya dan juga mengimplementasikan.
Bagaimana nilai-nilai Al-Quran itu bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita di kampus. Maka desain acara pada sore hari ini yang tidak hanya sekedar monolog saja, tapi dikemas dalam bentuk dialog interaktif, saya memberikan apresiasi karena ini adalah masyarakat ilmiah. Maka kemasan kegiatan dalam bentuk ilmiah akademik seperti ini lebih bagus dan mencerminkan inilah masyarakat ilmiah. Tidak hanya sekedar mendengarkan ceramah saja yang pada akhirnya ngantuk. Kalau audinya ngantuk main HP, penceramahnya marah. Jadi ya merasa tidak dihargai dong. Kita sudah capek-capek mempersiapkan materi, ketika ngomong audenya aktif dengan kegiatan sendiri. Tetapi insya Allah dengan kita mentadaburi, membaca Al-Quran, mentadaburi, merasapi, inilah dinamisasinya. Tidak perlu lah kita pakai marah-marah. Karena itu yang sering biasa ceramah terus kemudian marah kan audenya tidak mendengar, mudah-mudahan juga menjadi introspeksi bahwa inilah kita dengan beraneka ragam, beraneka macam di antara kita, sehingga kita lebih bisa sekali lagi menempatkan diri dengan secara proporsional. Bagaimana kita ketika menjadi penceramah, bagaimana ketika kita menjadi narasumber, dan bagaimana ketika kita menjadi pendengar, menjadi ceramah yang baik, narasumber yang baik, menjadi pendengar juga yang baik. Oleh karena itu, saya berharap nanti ikuti dengan seksama apa yang disampaikan oleh pemateri, jangan sibuk dengan sendiri, aktivitas sendiri, sehingga kita bisa maksimal. Majelis ini kita jadikan sebagai majelis ilmu, menambah ilmu, sehingga ketika nanti selesai ada nilai-nilai yang bisa kita resapi di dalam. Ini yang terpenting. Bukan hanya sekedar seremonial saja, tetapi juga bisa kita ambil manfaatnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia, Pak Raka dan kawan-kawan, Pak Santoso dan kawan-kawan yang sudah berjibaku, Bu Eva yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kawan-kawan support semuanya, hanya karena kemungkinan hujan ini sehingga baru sekitar 60%. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita jalan dan ini bisa kita laksanakan. Insya Allah 1212 bisa hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, kesabaran terus untuk sampai akhir puasa Ramadan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Berikut kita masuki acara inti kita, yaitu talk show, di mana sudah ada dan sudah hadir 3 orang pemateri yang luar biasa keren. Siapa saja ya? Ya, ada yang sudah sangat senior, sudah banyak orang kenal di mana-mana. Beliau juga merupakan seseorang yang sangat kita banggakan, mulai dari bergabung di Universitas Muhammadiyah Bengkulu sampai dengan sekarang, luar biasa sekali dan jadi panutan bagi kami para ibu-ibu. Kemudian selain beliau juga akan didampingi oleh 2 orang anak muda yang luar biasa. Yang satu sudah punya istri sayangnya, ya. Yang satu masih single. Nanti kalau adik-adik cantik yang masih single, ya nanti boleh minta nomor WA-nya, saya punya. Baik, kita panggil ketiga pembicara luar biasa kita. Yang pertama ada Dr. Haja Fadilah Ulfa MA, yang kedua Muhammad Faiz MPD, dan ketiga An-Najmi Fikri RMAG. Kepada ketiga narasumber kami persilahkan untuk menempati tempat yang sudah kami sediakan. Dedek Fikri jangan deg-degan ya. Ya. Saya pula yang bilang jangan deg-degan gitu. Baik,
tidak asik kalau tidak ada yang menjadi moderator di kegiatan ini. Maka kita juga mengundang penyiar terkenal di Jazirah, tapi katanya nggak mau dibilang di Bengkulu. Beliau merupakan penyiar lama banget dan masih eksis sampai dengan sekarang. Tak lain dan tak bukan Mas Solehan. Silakan Mas. Terima kasih Mbak Lucy. Mohon izin Bapak Ibu, kita mulai kegiatan talk show kita. Tapi sebelumnya boleh saya awali dengan pantun. Boleh Bapak Ibu? Belum cakep kayaknya. Ke kaum dapat tongkat keramat. Tongkat keramat diberi oleh Ustadz Amrullah Burman. Jika Bapak Ibu semuanya ingin selamat, mari jadikan Quran sebagai pedoman. Bapak Ibu yang berbahagia, sudah hadir 3 narasumber kita di kesempatan sore hari ini. Tentunya kita harus memulai dari mana? Untuk yang pertama, begitu. Saya beri kesempatan kurang lebih 10 menit untuk Mas Fikri. Mas Fikri ini adalah calon penerusnya dari Buya Nazar. Dia adalah putranya Pak Nazar dan sekarang aktivitasnya kolaborasi antara Pak Nazar dan Bu Iswati Yuli sehingga menghasilkan Mas Anajmi Fikri. Anajmi Fikri ini adalah alumni dari Universitas Muhammadiyah Sobron ya, di pesantren Sobron Universitas Muhammadiyah Surakarta dan semuanya di UIN Jogja, UIN Suka. Saya beri kesempatan kurang lebih 10 menit Mas Fikri dengan topik seputar Quran itu bukan bacaan doang. Bahasanya anak muda. Silakan Mas Fikri. Baik, terima kasih Pak Solehan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala 'alaikal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Ketua PWM, ada Ayahanda Amrullah tadi, kemudian Ayahanda Taufik Bustami, kemudian badan pimpinan harian ada Bapak Abdul Hafiz MAG, kemudian Pak Hasmi Syuti, dan juga Ibu Ketua PA Ibu Anna, dan kemudian yang saya hormati pula Bapak Ketua Rektor Dr. Susianto dan Wakil Rektor jajarannya, serta Bapak Ibu dosen, karyawan, staf, dan keluarga besar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Karena alumni dari UMS. Masih grogi ya? Iya, keluarga besar Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Ya. Pertama, saya mengucapkan syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruangan yang megah ini, di ruangan Aula Hasanuddin ini. Mudah-mudahan agenda kebersamaan kita ini
dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah kita, khususnya kita di keluarga besar Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, dosen, karyawan, staf, dan keluarga besar Universitas Muhammadiyah Bengkulu, saya diamanahi oleh Pak Saifullah, ya, kalau nggak salah, oleh Pak Saifullah untuk membawakan suatu materi, ya. Sebelumnya saya izin dulu ke dosen-dosen saya, guru-guru saya tadi, Pak Abdul Hafiz, yang udah membawakan pengantarnya tentang Nuzul Quran ini. Kemudian ustadz-ustadz lainnya mungkin yang lebih paham, sebenarnya lebih pantas untuk mengisi materi ini, karena saya di sini masih banyak kekurangannya. Tapi insya Allah di sini saya akan menyampaikan pesan-pesan yang apa yang saya dapat, gitu, apa yang selama ini saya pelajari kurang lebih hampir 6 tahun menggeluti tentang ilmu Al-Quran dan tafsir, gitu. Pertama, slide selanjutnya mungkin bisa operator untuk ya. Jadi materi saya ini saya ambil dari tulisan saya sebenarnya. Kebetulan saya juga menggeluti soal penulisan esai. Kalau Bapak Ibu ketahui, website yang saya kelola itu kebetulan saya menjadi redaktur di situ. Jadi saya juga aktif dalam menulis soal-soal tentang Al-Quran dan khususnya tentang ilmu tafsir, gitu. Dan materi yang saya ambil pada sesi ini, saya ambil dari tulisan saya sendiri. Mungkin udah lebih 3 tahun yang lalu, saya mengambil judul Nuzul Quran. Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, gitu. Jadi nanti kita akan bahas kenapa fenomena-fenomena sekarang Al-Quran itu hanya dibaca saja, gitu. Tetapi kenapa Al-Quran itu oleh masyarakat sekarang tidak banyak dijadikan petunjuk bagi manusia, gitu. Nah, nanti akan kita korelasikan dengan bagaimana Muhammadiyah hadir, gitu, berinteraksi dengan Al-Quran. Oke, selanjutnya lanjut saja. Jadi mungkin sudah sama-sama kita ketahui Al-Quran itu adalah bacaan. Jadi Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang merupakan masdar dari isim maf'ul yang diambil dari kata maqru, yang diartikan bacaan. Jadi memang Al-Quran itu sejatinya merupakan suatu bacaan. Namun fenomena-fenomena sekarang, apakah banyak sekarang orang memperlakukan Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran hanya untuk dibaca saja, gitu. Nah, nanti akan kita lihat. Pertama, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa sih sebenarnya definisi tentang Al-Quran, gitu. Kemudian kita lihat apakah sebenarnya perintah Al-Quran itu kita sebagai umat manusia, umat Islam, diturunkannya Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, itu hanya diturunkan sebagai untuk hanya dibaca saja, gitu. Selanjutnya kita ketahui, selanjutnya mungkin slide-nya. Al-Quran, di sini saya mengambil definisi dari Dr. Subhi Salih. Jadi memang kajian kita memang kajian akademis, ya Bapak Ibu. Mungkin karena saya melihat di sini karena dosen-dosen dan karyawan, tadi juga disampaikan Pak Dr. Susianto, memang kajian kita di sini bukan kajian ceramah, jadi memang kajian ilmiah. Maka dari itu saya memang mengambil mungkin dari sumber-sumber dari kitab-kitab dan ya dari para ulama terdahulu juga, gitu. Jadi memang Al-Quran itu huwal kalamul mu'jiz. Memang Al-Quran itu adalah kalam Allah yang sebagai mukjizat. Apa itu sih mukjizat? Mukjizat itu adalah yang melemahkan yang menentangnya. Jadi memang Al-Quran memang diturunkan di lingkungan budaya jahiliyah, di mana syair dan syair-syair Arab itu sangat
familiar gitu. Jadi memang Al-Quran bisa eksis di situ. Al-Quran bisa eksis di lingkungan budaya-budaya syair Arab gitu. Dan memang banyak orang yang menentang itu. Makanya kata Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah kata. Memang kalau kamu mampu membuat sesuatu, kalau kamu ragu dengan Al-Quran, coba kata Allah, coba buat sesuatu yang semisal dengan Al-Quran, satu surah saja. Tapi gimana kata Allah? Nggak akan bisa. Nah itulah kenapa Al-Quran disebut mukjizat. Kemudian yang kedua yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu al-maktubu bil mushaf, yaitu tertulis di dalam mushaf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran merupakan firman Allah yang merupakan ucapan verbal sendiri dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang pembukuan Al-Quran di dalam mushaf itu kan memang karena urgensi karena ketika itu perang terjadi, banyak sahabat yang meninggal. Al-Quran hanya disimpan dalam ingatan, Al-Quran hanya disimpan dalam pelepah-pelepah kurma, Al-Quran hanya tertulis di dalam lembaran-lembaran kulit unta gitu. Namun atas inisiatif para sahabat, kemudian Al-Quran dibukukan. Maka dari itu tidak heran kenapa Al-Quran bisa terjaga autentikanya, karena salah satunya Al-Quran itu dibukukan dalam mushaf. Nah korelasinya dengan Al-Quran itu al-manqul bit tawatur, yaitu Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, kemudian diteruskan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian disampaikan kepada para sahabat, kemudian dari generasi ke generasi itu diriwayatkan sampai generasi yang sekarang diajarkan, kemudian sampai sekarang itu diriwayatkan secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir itu kalau dalam istilah hadis itu saling berkaitan, terus menerus gitu. Dan yang ketiga yaitu dan yang keempat al-muta'abbad bitilawatihi, yaitu membacanya adalah ibadah. Nah di sini nanti kita akan kajian kita yang menariknya nanti, apakah ibadah yang dimaksud ini hanya membacanya saja? Karena banyak fenomena sekarang membaca Al-Quran mungkin di bulan Ramadan itu sampai 10 kali khatam, saking semangatnya beribadah gitu kan. Karena ini mungkin keresahan saya, mungkin Bapak Ibu bisa juga baca di tulisan saya, apakah tujuan Al-Quran itu diturunkan itu hanya untuk dibaca? 1 menit lagi. Terus lagi Pak? 1 menit. Mas. Oke, saya lanjut sebenarnya yang menarik itu lanjut Pak. Kapan sih turunnya Al-Quran gitu? Lanjut. Nah, ini yang menarik sebenarnya bagi kita. Saya mengambil rujukan dari tafsir At-Tanwir Muhammadiyah. Jadi kalau Bapak Ibu ketahui, memang Muhammadiyah itu mempunyai tafsir. Dan kebetulan S1 dan S2 saya mengambil skripsi dan tesis tentang tafsir At-Tanwir. Jadi sebenarnya kapan sih turunnya Al-Quran gitu? Dan ini yang menarik bagi saya, karena orang-orang mengetahui bahwasanya Al-Quran itu turun pada kapan? 17 Ramadan. Dan menariknya di sini di tafsir At-Tanwir dikatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, tapi tanggal 19 Ramadan. Dan ini yang menarik itu. Pertama kita ketahui dulu kapan harinya. Kalau kita merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya kata Nabi, aku itu lahir di hari Senin, dan di hari Senin itu pula aku menerima wahyu pertama. Oke, pertama kita ketahui hari Senin. Yang kemudian yang kedua, kalau kita kalkulasikan kapan sih Nabi hijrah? Nabi mulai hijrah itu pada tahun 622 Masehi. Nah, di sini kalau kita urutkan, kalau kita hitung-hitung menggunakan ilmu falakiyah,
atau astronomi. Dan ini saya baca sendiri, saya agak kaget juga di tafsir At-Tanfur. Dia mengatakan lebih merujuk pada tafsirnya At-Tabari dalam Jami'ul Bayannya. Dia mengatakan bahwasanya kalau 17 Ramadan, hari Senin 17 Ramadan itu bertepatan pada tahun 611 Masehi. Jadi kalau kita kurangkan misalnya dari hijrah Nabi 622 Masehi dikurang 611 Masehi, artinya Nabi Muhammad selama di Mekah itu hanya 11 tahun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tanggal 19 Ramadan, Senin 19 Ramadan. Nah, kalau kita hitung di ilmu falakiyah, di ilmu hisab, itu Nabi tinggal di Mekah. Kalau kita kurangkan dari hijrah Nabi dan 19 Ramadan itu 622 Masehi dikurang 609 Masehi itu 13 tahun. Nah, riwayat yang paling kuat sebenarnya di situ Nabi selama di Mekah itu berapa tahun? 13 tahun. Jadi ini yang menarik sebenarnya bagi kita. Mungkin kebanyakan kaum awam kita, masyarakat kita meyakini bahwasanya turunnya Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Nah, sebenarnya kalau di tafsir At-Tanfur itu dikatakan tanggal 19 Ramadan sebenarnya. Dan berarti itu malam ini kan? Malam ini sebenarnya turunnya Al-Quran itu. Dan ini momen yang tepat sebenarnya bagi kita untuk memperingati nuzul Quran. Oke, Mas Fikri. Masih Pak? Cukup ya Pak. Ya mungkin satu lagi ya Pak. Ya lanjut. Mungkin saya sebenarnya udah bikin slide yang banyak mungkin, tapi lanjut lagi. Nah, di sini kata Muhammad Abdul, Al-Quran itu adalah petunjuk, penjelas dan pembeda. Di akhirat kelak Allah tidak akan menanyakan kepada kita tentang pendapat orang lain tentang Al-Quran, tetapi Allah menanyakan kepada kita Al-Quran itu diturunkan itu dijadikan pedoman atau petunjuk atau tidak gitu. Karena itu Muhammad Abdul mengatakan jika kita ingin menjalankan fungsi adihulum, fungsi utama Al-Quran itu kita harus menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pedoman gitu. Bukan hanya menjadikan Al-Quran itu hanya untuk dibaca. Lanjut. Nah, Gracia mengatakan kebanyakan kita, masyarakat kita itu mengagumi Al-Quran, tapi hanya mengagumi dalam pesona-pesona bacaan yang dilantunkan. Seakan-akan kitab suci itu hanya diturunkan hanya untuk dibaca. Lanjut lagi, yang terakhir aja. Nah, ini penafsiran model Kiai Ahmad Dahlan. Jadi sebenarnya Kiai Ahmad Dahlan itu hampir sama dengan Muhammad Abdul kan, karena memang dia berguru kepada Muhammad Abdul. Jadi saya mengatakan bahwasanya Muhammadiyah itu tidak bisa dilepaskan dengan Al-Quran. Muhammadiyah itu tidak bisa dilepaskan dengan penafsiran Al-Quran. Karena kenapa? Adanya Muhammadiyah, berdirinya Muhammadiyah memang karena penafsiran yang saya sebut penafsiran tafsir Al-Maliki Kiai Ahmad Dahlan itu, maka adanya Muhammadiyah itu. Karena kenapa? Kiai Ahmad Dahlan tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi dia juga membaca artinya, kemudian membaca tafsirnya, kemudian membaca maksudnya, kemudian kalau ini larangan apakah sudah meninggalkan larangan itu, kemudian kalau ini perintah apakah sudah dijalankan atau tidak. Maka dari itu sekali lagi saya mengatakan Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca, tapi memang Al-Quran itu harus kita jadikan sebagai petunjuk gitu. Saya mengatakan kalau saja Ahmad Dahlan tidak menafsirkan kayak surat Al-Imran ayat 104 dan 110, kemudian surat Al-Ma'un, mungkin kita bisa saja berpikir bahwasanya Muhammad itu tidak ada. Nah, ketika kita menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, pedoman, dan mengamalkannya yang paling penting, nah maka itulah berdirinya Muhammad itu karena itu menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk, dan bagaimana juga kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup ya Pak. Terima kasih. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrul minallah wa fadlul baik. Billahi sabil haq fastabiqul khairat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Fikri, terima kasih. Dua catatan yang menarik dari Mas Fikri tadi soal nuzul Quran itu 17 atau 19 itu mesti dikaji lebih jauh nanti kayaknya di waktu yang berbeda. Yang kedua soal bagaimana tafsir keindahan. Jika beliau tidak mentafsirkan maka Al-Quran yang hanya bacaan itu tidak akan mungkin terbit ke Muhammadiyah. Itu yang mesti harus kita camkan bersama bahwa penafsiran itu yang melahirkan gerakan nyata. Lanjut ke Mas Faiz, barangkali dengan perspektif yang berbeda, waktunya 10 menit juga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu semua yang kami hormati beserta guru-guru kami, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih dapat melaksanakan berbagai aktivitas yang sudah kita rencanakan, dan tentunya kita berharap aktivitas ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Kemudian salam beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan tentunya kita semua berharap juga akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, izin untuk menyampaikan sedikit materi yang mungkin sudah dikuasai oleh Bapak Ibu terkait bagaimana Al-Quran dan tanggung jawab manusia. Jadi memang kalau kita berbicara dengan Ramadan, mayoritas kita terfokus pada aktivitas puasa. Bahkan tak jarang ada yang mengeluh sebentar lagi akan puasa, kemudian harus mengurangi aktivitas. Sebentar lagi puasa, segala hal yang mungkin sebelumnya dilakukan dengan lancar akan memiliki dampak terhadap aktivitasnya. Tetapi yang perlu diketahui bahwa sebenarnya puasa ini bukan ibadah yang muncul diturunkan langsung pada Nabi Muhammad. Artinya puasa ini merupakan ibadah yang sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun. Misalnya, ya, bangsa Mesir kuno itu juga melakukan puasa. Mereka beranggapan bahwa dengan aktivitas puasa tadi bisa sebagai upaya untuk menebus dosanya, menebus dosanya kepada dewa-dewanya. Kemudian puasa Asyura di bulan Muharram. Puasa ini juga dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Bangsa Yahudi misalnya juga melakukan ibadah puasa. Nah, kemudian puasa Nabi Daud yang dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan sebagai sebaik-baiknya puasa. Nah, artinya terkadang masyarakat kita masih terjebak dengan aktivitas di bulan Ramadan yang hanya meyakini bahwa Ramadan ini bulannya puasa. Tetapi sebenarnya jika kemudian kita lihat dalam Quran surat Al-Baqarah 185, di situ Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Next slide-nya Pak Khairul. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir ayat. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, yang menjadi keunikan dalam surah ini adalah bagaimana kemudian mengapa kok kemudian Allah menurunkan Al-Quran itu kepada manusia. Dalam hal ini tentu Rasul ya. Nah, untuk memahami ini maka
bisa kita flashback bagaimana proses penciptaan manusia. Jika nanti akan kita temukan kenapa kemudian Allah itu menurunkan Al-Quran kepada manusia. Kenapa kok tidak malaikat? Padahal malaikat itu kan yusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Jadi malaikat itu selalu memuji Allah, kemudian juga mensucikan Allah. Tetapi tetap Allah pilih yang menerima Al-Quran adalah manusia. Kalau kemudian kita lihat flashback bagaimana kemudian proses penciptaan manusia. Next slide Mas Pak Irwan. Terus lagi, ya, biar dipersingkat. Ya, ini ayat yang berbicara tentang proses penciptaan manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idh qala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguh aku ingin menjadikan di muka bumi ini khalifah. Kemudian ada respon dari malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Malaikat mengatakan bahwa bagaimana mungkin engkau menjadikan orang-orang yang merusak wa yasfikun dima, dan saling menumpahkan darah. Kemudian Allah tanggapi lagi, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguh aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya, untuk memahami ayat ini, saya juga merujuk kepada tafsir At-Tanwir, tafsir yang disusun secara kolektif tim Muhammadiyah, terkhusus Majelis Tarjih, karena memang banyak kitab tafsir itu yang tertulis secara personal. Jadi kitab tafsir itu sangat erat kaitannya dengan latar belakang penulisnya. Nah, sehingga ketika tafsir ditulis secara kolektif, maka akan banyak terserap berbagai sudut pandang dalam memahami sebuah ayat. Nah, dalam hal ini, untuk memahami ayat ini, saya coba merujuk kepada tafsir At-Tanwir juga. Kalau tadi Mas Fikri tafsir Quran Al-Baqarah ayat 30 ya. Kemudian ini juga Al-Baqarah ayat 100. Saya 30 ya. Saya 30, Mas Fikri jilid keduanya, saya jilid ke satunya. Jadi tafsir ini memang baru 2 jilid. Ya, bagaimana kemudian tafsir At-Tanwir memahami ayat ini? Next. Terus, ya, dalam tafsir ini disebutkan bahwa penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi merupakan konsekuensi dari proses penciptaannya. Jadi ada tanggung jawab yang langsung melekat pada proses penciptaan manusia itu sendiri. Ketika Allah menciptakan manusia, dalam hal ini Nabi Adam, konsekuensi tanggung jawab khalifah itu langsung melekat pada diri Nabi Adam. Walaupun di situ ada dialog antara malaikat dan Allah. Jadi ketika Allah katakan inni ja'ilun, tatkala sungguh aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi, maka ada dialog yang terjadi antara Allah dan malaikat. Tetapi walaupun adanya dialog itu tidak akan merubah apa yang sudah direncanakan Allah, karena memang keputusan untuk menetapkan manusia sebagai khalifah itu adalah keputusan mutlaknya Allah. Jadi walaupun ada yang beranggapan respon malaikat itu sebagai bentuk ketidakpuasan, ada juga yang beranggapan bahwa respon dari malaikat itu untuk mempertanyakan, kok kenapa sih Allah menjadikan khalifah itu dari unsur manusia? Kenapa kok tidak makhluk-makhluk lainnya? 1 menit lagi, Mas. Oh iya. Ya. Nah, next slide. Nah, ini berbagai tanggapan terkait respon malaikat. Yang pertama, ada yang beranggapan bahwa Ibnu Katsir mengatakan bahwa respon malaikat ketika menanyakan kenapa kok
manusia yang dijadikan khalifah, Ibnu Katsir meyakini bahwa itu adalah ungkapan untuk mempertanyakan, untuk supaya diperjelas. Kemudian sebagian mufassir mengatakan bahwa respon malaikat itu sebagai bentuk keberatan atau kedengkian. Tetapi hal ini dibantah oleh Ibnu Katsir karena bertentangan dengan Quran surat Al-Anbiya ayat 27. Nah, respon tafsir At-Tanwir menanggapi hal itu, dialog yang terjadi antara Allah dan malaikat itu bersifat kisah didaktis. Kisah didaktis adalah kisah yang bertujuan untuk menyampaikan pesan pendidikan. Jadi tanggapan malaikat tidak kemudian dipahami sebagai bentuk penolakan, tetapi agar manusia mengambil pesan yang ada di dalamnya, pesan pendidikan yang ada di dalamnya. Walaupun memang ada potensi untuk melakukan kerusakan, tetapi dengan potensi-potensi lainnya, manusia bisa melaksanakan tugas khalifah tadi. Nah, kemudian next slide sedikit lagi. Next lagi mas, kasih ya. Ya, ini memang status yang kemudian melekat pada diri manusia dalam proses penciptaan manusia. Lanjut. Next. Ya, nah ini. Nah, dalam memahami khalifah, apa kemudian yang mesti dilakukan oleh manusia ketika menyandang amanah khalifah hidup? Dalam kali ini tafsir At-Tanwir melihat dari perspektif kebudayaan. Nah, inilah untungnya kenapa kok kitab tafsir itu ditulis secara kolektif, karena akan menyerap dari berbagai perspektif. Nah, dalam hal ini Muhammadiyah, khususnya tim Tarji, melihat dalam perspektif kebudayaan yang kemudian mengelola kehidupan untuk mewujudkan kebaikan yang nyata. Itu hanya bisa terwujud jika kemudian mengembangkan ketiga sistem. Yang pertama sistem pengetahuan, sistem sosial, dan sistem artefak. Oke, Mas. Ya. Ya, kemudian dan manusia di dalam tafsir At-Tanwir ini disebut sebagai co-kreator. Kreatornya Allah dan manusia sebagai co-kreator, mewakili Allah di muka bumi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila kisah bilahah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faiz. Konsentrasinya di Al-Baqarah ayat 30 soal mungkin persepsi yang berbeda antara malaikat dan Allah dalam proses penciptaan manusia. Tapi diskusi ini tidak akan tuntas, Mas. Dan kita minta Ibu Dr. Fadila yang menengahi, biar gak ngambang di pengajian ini. Sudah kehabisan makalah. Kita punya waktu sebenarnya sampai jam 6 karena ada proses pembagian satu nado apa, tapi mungkin saya 5 menit aja saya molorkan dikit sampai jam 6 lewat 5, jadi punya waktu 20 menit maksimal. lebih banyak. Nggak adil ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan sebenarnya materi anak-anak muda ini. Saya paling tua ini, jadi merasa berbahagia karena paling tua di sini ya. Jadi anak muda, masya Allah kajiannya tadi luar biasa, cuma mungkin waktunya saja. Jadi saya di sini cuma menambahi sedikit saja. Saya mengutip salah seorang ulama
yang luar biasa jatuh cinta dengan Al-Qur'annya, yaitu Imam Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang mufassir. Ya, dia mengatakan begini, "Iza aradta an tukallima Allah, fa'alaika bi qira'atil Qur'an." Jika Anda ingin berbicara sama Allah, bacalah Qur'annya. Wa iza aradta ayyukallimaka Allah, fa'alaika bisima'il Qur'an. Dan jika Anda ingin diajak bicara sama Allah, maka dengarkan Al-Qur'an. Jadi kalau mau bicara, baca Qur'annya. Dan kalau mau diajak bicara, dengarkan Al-Qur'annya. Wa iza aradta an tukallimallah wa yukallimaka Allah, fa'alaika bil hudur fi majlisil Qur'an. Tapi kalau kamu ingin berbicara dengan Allah dan diajak bicara sama Allah, dialog berarti, maka hadirlah di majlis-majlis Al-Qur'an. Karena di dalam majlis Al-Qur'an kita membaca, lalu kita mendengar, lalu kita berdiskusi berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Tadi sudah ditafsirkan surat Al-Baqarah, tapi belum ada yang mengambil Al-Qadar ya. Nah, ya, jadi saya ambil bagian yang nggak ada aja, yaitu surat Al-Qadar. Kita masuk sedikit. Sebelum kita masuk ke surat Al-Qadarnya, kita mau bertanya, kenapa sih setiap tahun loh harus diingatkan Lailatul Qadar? Ada masalah apa kita ini dengan Quran? Rasanya nggak ada peringatan yang betul-betul dianjurkan oleh Al-Quran kecuali Lailatul Qadar. Disuruh nyari bahkan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kita bertanya-tanya, wahai Allah, apa masalahnya? Kenapa harus setiap tahun diingatkan Lailatul Qadar lagi, diingatkan Maulid Nabi kita nggak disuruh, Isra Mi'raj kita nggak disuruh, semua perayaan nggak ada. Jadi memang kalau agak mencelai dikit saya bilang Nuzulul Quran itu ulang tahunnya Quran ya. Ya, kita nggak disuruh untuk memperingati Maulid Nabi, betul. Tapi kita disuruh setiap saat mengingat hari lahirnya Al-Quran. Saya mau tanya dulu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya hari lahirnya Quran itu kapan sih? 17 Ramadan atau 19 Ramadan, ataukah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir yang ganjil? Di mana? Yang mana yang benar? Kalau 17 Ramadan atau 19 Ramadan, dia akan bertentangan dengan surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau kita sebut Lailatul Qadar apa? Hari-hari yang ganjil di 10 malam terakhir. Berarti 21, 23, 25, 27, 29. Sementara Nuzulul Quran kita memperingati 17 Ramadan. Jadi yang mana yang betul? Ya? Yang mana? Ini kalau ditanya mahasiswa pening kepalanya. Jadi yang mana Bu? Loh, tadi katanya 17 Ramadan Nuzulul Quran. Kok sekarang ada Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu bukan di tengah Ramadan, 10 malam terakhir ganjil. Kira-kira ada yang mau jawab? Mau bantu jawab? Kalau pemateri kita jangan ditanya, sudah menguasai tadi Nuzulul Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, jangan bingung, semuanya benar. Semuanya benar gak? Ada 17 Ramadan, ada hari-hari ganjil di akhir dari bulan Ramadan. Kira-kira sebenarnya Al-Quran itu turunnya dua kali. Kayaknya sudah pada tahu semua ya. Maksudnya nggak usah dijelaskan kalau gitu. 2 kali kan turunnya. Al-Quran yang turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, itulah yang disebut Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam Al-Quran penggunaan kalimat anzal dengan nazala itu berbeda. Maka yang disebut anzala pasti yang turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, jumlah wahidah, satu kaligus. Maka itu turun pada malam Lailatul Qadar. Biasanya Al-Quran menggunakan kalimat anzal. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Itu Al-Quran yang turun dari langit dunia ke dada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak selama 23 tahun. Tadi kita ngambil yang satu tadi berarti 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itu periode Makkiyah dan Madaniyah.
Maka kita akan kembalikan yang namanya 17 Ramadan. Kenapa bisa dipastikan waktunya? Karena itu adalah Al-Quran yang turun dari langit dunia ke dada Nabi melalui wasilah malaikat Jibril selama 23 tahun lamanya, turunnya sedikit-sedikit. Maka itu ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan 19 Ramadan. Kalau saya baca di tafsir banyak, malah ada yang bilang di Rabiul Awal dan lain sebagainya. Tapi pendapat yang terkuat 17 dan 19 Ramadan di Gua Hira. Wahyu yang pertama Iqra 1-5. Adapun Al-Quran yang turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, ini nggak ada yang tahu tanggalnya. Jadi sebenarnya ada riwayat juga itu. Jadi Nabi itu sebenarnya sudah mau ngasih tahu tentang malam Lailatul Qadar. Bayangin, Nabi sudah mau ngasih tahu. Jadi para sahabat sudah berkumpul mau mendengar di mana sebenarnya Lailatul Qadar, apakah malam 21, 23, 25, 27, 29. Dan ternyata pada saat Nabi datang, rupanya sahabatnya lagi berselisih pendapat, lagi bertengkar. Allahu a'lam apa yang ditengkarkan. Sampai-sampai Nabi lupa untuk ngasih tahu kapan tepatnya Lailatul Qadar. Dan alhamdulillah itu menjadi satu hikmah. Bayangkan kalau sudah ditetapkan tanggal 21, itu 23, 25 ibu-ibu sudah ke dapur bikin kue lapis, maksubah, itu semua Palembang ya, enggak ketan ya. Kita sudah ke mall ya, orang sudah dapat Lailatul Qadar. Jadi biar aja itu menjadi rahasia supaya tetap semangat mencari Lailatul Qadar. Jadi berarti kita pakai dua-dua. 17 Ramadan itu diketahui dan kita peringati. Adapun Lailatul Qadar kita nggak tahu, maka kita disuruh untuk mencari. Kemudian kita masuklah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada satu malam yang disebut oleh Allah khairum min alfi syahr, 1000 bulan. Kalau dihitung berapa? 83 tahun. Saya teringat ada salah satu kisah menyebutkan Rasulullah SAW pernah membaca Al-Quran. Ketika itu Rasulullah berhenti di ayat yang bunyinya bicara tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh bersama kaumnya 1000 tahun kurang 50. Jadi berapa? 950 tahun. Nabi Nuh hidup 950 tahun, itu usia dakwahnya. Kalau Pak Hafiz berapa ya usia dakwah Pak Hafiz? Kalau saya ini baru menjajaki berapa tahun. Kalau Pak Hafiz, kemudian Pak Taufik atau Pak Ambullah mungkin sudah banyak, sudah lama. Tapi Nabi Nuh 950 tahun yang beriman cuma sedikit. Jadi Nabi ketika terbaca ayat ini menangis, lalu mengatakan ummati, ummati, ummati. Apa yang ditangisi Rasulullah? A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku 60-70. Yang sampai 70 hati-hati. Ya, nggak tahu bonusnya berapa? 10 tahun, 80, 90. Karena kebanyakan usia umat Rasulullah itu 60-70. Jadi kalau di sini Nabi menangis, Nabi mikirin umatnya, ummati, ummati. Ada dalam salah satu kisah syafaat itu dikatakan Nabi sampai menangis memikirkan umatnya. Sampai-sampai Allah menyuruh malaikat Jibril, ya Jibril turun, sal Muhammad dan mazayib. Tanya kepada Muhammad apa yang membuat dia menangis. Apa yang dijawab? Ummati, ummati. Mungkin Nabi mikirin kita. Bagaimana mungkin usia yang 60-70 tahun bisa nyaingi umat Nabi Nuh? Bagaimana coba? Amarum baina sittin wa sab'in. Kemudian Allah berfirman, inna la nasukka fi ummatika. Kami nggak akan menzalimi umatmu, hai Rasulullah. Kami nggak akan menzalimi. Walas fayu'tika rabbuka fatarda. Kami akan memberi engkau nikmat yang membuat engkau ridho. Setelah ini wahai Rasulullah, engkau akan tersenyum. Engkau tidak akan menangis untuk umatmu. Kemudian di dalam surat Al-Kautsar ada realisasinya. Inna a'tayna kal kautsar. Kami akan berikan engkau wahai Rasulullah nikmat terindah. Apa nikmat terindah? Lailatul Qadar. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tahun ini dapat satu Lailatul Qadar, sudah menjadi menghemat berapa itu? 83 tahun. Itu usia ibadah. Kita ini usia 70 tahun, belum tentu semuanya usia ibadah.
paling mungkin ibadahnya dipotong sini sana sini paling 10 tahun. Maka Allah beri kita satu malam 83 tahun. Jadi kalau sekarang dapat Lailatul Qadar, tahun depan dapat Lailatul Qadar sudah 160. Kalau 10 kali dapat Lailatul Qadar berapa? 830 tahun. Dan seandainya 15 tahun turut-turut dapat Lailatul Qadar, ini mungkin bisa mengungguli umat Nabi. Maka ini salah satu hadiah yang diberikan oleh Allah. Maka sayang sekali kalau 10 malam terakhirnya, 4 malam terakhir padahal belum bertemu betul-betul, sudah ke mall, sudah masuk ke dapurnya, sayang sekali. Karena kita nggak akan tahu apakah tahun depan kita jumpa dengan Ramadan ataukah tidak manfaatkan. Kemudian misalnya kita katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada satu malam. Malam itu jadi qadar nggak? Jadi qadar. Berarti mulia ya. Seandainya kita menyentuh Al-Quran pada malam itu, mulia di malam itu. Tapi masa mau mulia di malam itu aja, nanti di Idul Fitri nggak mulia lagi? Ya, bapak-bapak, ibu-ibu mau cuma mulia di malam itu aja? Ataukah mulia seumur hidup? Maka menyentuh Al-Quran di satu malam akan menjadi mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana kalau menyentuh Al-Quran di setiap malam? Bagaimana kalau menyentuh Al-Quran di sepanjang hayat? Bukan Lailatul Qadar dapatnya. Jadi apa dapatnya? Insan Zul Qadar. Kita dapat manusia yang mulia. Kenapa mau menyentuh Al-Quran satu malam? Sentuhlah Al-Quran setiap malam, maka jadi insan Zul Qadar. Itu satu pesan dari surah Al-Qadar. Jangan sentuh hanya satu malam, tapi sentuhlah di setiap malam. Yang kedua ada kalimat salamun hiya hatta matla'il fajar. Allah beri keselamatan pada yang menyentuh Al-Quran malam itu sampai terbit fajar. Menyentuh Al-Quran satu malam selamat sampai fajar. Kalau menyentuh Al-Quran seumur hidup, selamat sampai masuk kuburan. Maka jangan sampai kita hanya fokus Al-Quran hanya di malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi pesan dari Allah. Jadikan manusia insan Zul Qadar dan jadikan keselamatan selalu bersama kita selama kita bermanhaj Al-Quran. Ada satu lagi mungkin yang terakhir. Al-Qadar kalau bisa diartikan 3 makna sebenarnya. Satu mulia yang ada di terjemahannya ya. Boleh nggak kalau Al-Qadar kita artikan sempit? Dalam surah Al-Fajr ada wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu kalau dia diuji lalu diberi nikmat, maka mereka mengatakan, dia mengatakan Tuhanku sudah memuliakan aku. Jadi kalau diberi nikmat, oh Tuhan saya. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu. Tapi kalau dia diuji, disempitkan rezekinya, nah itu qadara. Allah menggunakan kalimat qadar, sempit. Faqadara alaihi rizqahu, disempitkan rezekinya. Dia mengatakan apa? Rabbi ahana, Tuhanku sudah mempermalukan aku, sudah merendahkan aku. Oke. Di dalam salah satu makna Al-Qadar itu sempit. Gimana mengartikan inna anzalnahu fi lailatul qadar? Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam sempit. Kenapa bapak-bapak ibu-ibu sempit? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat berduyun-duyun turun, bukan dengan perintah Tuhan, tapi di situ disebut biizni. Saking jatuh cintanya malaikat dengan Al-Quran, mereka bukan diperintah turun, tapi mereka minta, wahai Allah, izinkan kami membersamai ahli bumi dalam membumikan Al-Qurannya. Para malaikat sangat mencintai Al-Quran, tapi dia nggak punya proses membaca Al-Quran. Dia cuma jatuh cinta. Maka malaikat berduyun-duyun. Maka sampai-sampai dikatakan pada malam-malam Ramadan, saking banyaknya malaikat yang turun, diibaratkan dunia ini sempit. Nah, sayang sekali kalau kita tinggal tidur, padahal malaikatnya berduyun-duyun datang. Dan terakhir qadar, qadha dan qadar. Diartikan takdir. Gimana tuh mengartikan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka bapak-bapak ibu-ibu,
itu juga diartikan malam takdir. Apa yang dimaksud malam takdir? Nanti lihat setelah surat Al-Qadar ada surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah bicara tentang takdir kita kan? Khairul bariyah, syarrul bariyah. Perhatikan, ketika Allah bicara Al-Bayyinah itu artinya Quran kan? Mulai dari surat Al-Alaq bicara tentang Quran, surat Al-Qadar bicara tentang Quran, Al-Bayyinah juga bicara tentang Al-Quran. Jadi kalau mau tadabbur Quran langsung 3 surat, itu satu paket. Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Bayyinah. Maka di situ dituliskan khairul bariyah, bagi yang berilmu dan beramal dengan Al-Qur'annya. Syarrul bariyah, yang tidak beriman, tidak berilmu dan tidak beramal dengan Al-Qur'annya. Jadi mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita berikan aplaus ketika dilaksanakan Mas Fikri, Mas Faiz dan juga Ustazah Fadilah Ulfa. Saya tidak mengkonklusi pembicaraan 3 narasumber ini, tapi yang menarik karena awal Ramadan kita itu berbeda. Jadi malam ngajinya pasti bingung. Entah malam ini, entah malam besok. Jadi dua-duanya berjago sampai malam terakhir. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah untuk sesi pengajian ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Mbak Lucy. Pemateri yang luar biasa. Boleh minta sekali lagi tepuk tangannya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke acara berikutnya yaitu pemberian santunan. Pemberian paket santunan ini merupakan santunan dari Bapak Ibu dosen dan karyawan serta pimpinan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, di mana sudah terkumpul sebanyak 200 paket yang akan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Kegiatan Ramadan ini diketuai oleh Bapak Dekan Hukum. Selamat Bapak Dekan Hukum, sukses sekali acaranya mulai dari awal sampai dengan hari ini. Semoga untuk tahun-tahun berikutnya juga akan sukses dan semakin baik. Baik, kami panggilkan 10 orang sebagai perwakilan saja untuk menerima santunan yang akan diberikan. Untuk memanggil 10 orang ini mohon kesediaan koordinator acara Nusrul Quran Bu Eva untuk memanggil 10 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, saya akan membacakan untuk yang akan mendapatkan santunan buku apa. Yaitu yang pertama David, silakan yang dipanggil namanya untuk ke depan. Eti Kartini, saya ulangi, David, Eti Kartini, Puspawati, Johan, Ivan, Dewi, Nuraini, Adi Irawan, dan Leo Gunawan. Ada 10 ini adalah perwakilan ya Bapak Ibu. Yang lainnya akan disampaikan oleh panitia kepada yang berhak. Silakan. Baik, untuk mohon kesediaan kepada Bapak Rektor untuk dapat memberikan santunan. Kepada Bapak Rektor didampingi oleh BPH dan pimpinan wilayah Muhammadiyah untuk dapat memberikan santunan. Ibu Ketua Pimpinan Aisyah mohon juga dapat mendampingi. Bapak Ibu Wakil Rektor silakan ikut bergabung karena nanti langsung dengan foto bersama. Dan juga Ketua Panitia. Bapak Ketua Panitia. Silakan Pak Rian 3, Pak Rami 4 tadi Pak Kasbir juga. Ada untuk foto bersama nanti para pimpinan wilayah Muhammadiyah, kemudian BPH kami undang juga untuk ikut bergabung.
Oke, silakan untuk mengambil posisi foto bersama. Silakan Bapak Ibu sambil menyerahkan dan kemudian kita ambil sesi foto bersama. Kami undang juga para dekan untuk dapat bergabung untuk foto bersama. Dipersilakan Bapak Ibu mengambil posisi. Silakan Bapak-bapak pimpinan untuk dapat berfoto bersama. Kita foto bersama. Ya, untuk Pak RT setempat hadir di kesempatan ini kami harapkan maju ke depan. Pak RT setempat ada? Silakan Pak RT. Sekali lagi. Ya, sini lagi foto bersama. Ya, sini yang paling manis Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat. Terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan. Silakan kembali ke tempat. Bapak Ibu, demikian acara kita. Sebelumnya kami memberitahukan kepada sekali lagi kami beritahukan kepada Bapak Ibu dosen dan karyawan Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk buka bersamanya sudah disiapkan oleh panitia di depan. Silakan nanti mengambil ke depan. Untuk Bapak Ibu pimpinan BPH, PWN, PWA dipersilakan nanti untuk dapat makan bersama di lantai dasar gedung AD. Ya, sekali lagi Bapak Ibu pimpinan silakan ke lantai dasar gedung AD. Ya, demikianlah acara Nuzul Quran dengan tema Nuzul Quran